Oke baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kanan Bunduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Hari ini kita akan pergi menyemprot lahan lagi ya teman-teman. Ini posisi daerah rawa, makanya pada musim kemarau saya lakukan penyemprotan ya teman-teman. Kenapa? Karena di daerah rawa seperti ini, kalau dilakukan penyemprotan pada musim kemarau, dia lebih efektif dan lebih bagus matinya. Jika musim penghujan, karena rata-rata untuk airnya banyak tergenang ya teman-teman, atau lahan tuh banyak tergenang air. Nah seperti itu. Nah banyak yang ngomong dengan cara saya seperti ini katanya lebih lambat daripada yang menggunakan manual, lebih cepat manual. Kita boleh tanding coy, ini cara seperti ini lebih mudah dan lebih ringan. Kenapa mudah, ringan, cepat? Nah kita untuk ini kita capeknya coba kita mikul selang saja ya teman, narik selang, karena kita menggunakan selang yang cuma 50 meter saja. Mungkin kalau yang menggunakan selang 100 meter mungkin lebih capek. Nah kita gunakan selang yang 50 meter ini ringan, ditarik sendirian pun bisa, walaupun ada nyangkut tapi nggak terlalu nyangkut ya teman. Selang terlilit pun ya itu jarang terjadi teman-teman. Nah sistem kita menggunakan motor seperti ini. Mungkin kalau menggunakan seperti mobil kita tidak terlalu luasa di dalam kebun. Kalau menggunakan motor seperti ini tinggal cara pindah tandon, pindah di mana posisinya jalur selang yang tepat ya teman-teman. Jalur selang arah selang yang tepat. Nah disitulah kita taruh selangnya atau tandonnya. Nah disitulah kita menempatkan penyemprotnya. Ini lebih mudah dan lebih gampang ya teman-teman, lebih ringan juga. Jadinya kita daripada yang manual ini lebih lambat teman-teman, lebih lambat dan kita capek. Misalkan kondisi airnya jauh, kita ngambil dari sungai, nah kita bolak-balik itu sudah buang-buang waktu teman-teman. Nah itu berdasarkan pengalaman kita, karena saya dulu juga pengguna penyemprotan manual, tetapi setelah 10 tahun saya menggunakan penyemprotan ini, saya nggak ada kendala sama sekali ya teman. Soal mesin rusak itu tergantung perawatan mesin ya teman-teman. Nah gunakan mesin yang bagus ya teman. Ada yang berkomen kalau menggunakan mesin seperti ini sering rusak mesinnya, entah pompanya atau silnya. Nah itu tergantung perawatan, karena sebuah mesin itu harus adanya perawatan, perbaikan, itu wajar teman-teman. Sering ganti oli itu penting. Nah seperti itu. Daripada kita menggunakan manual, ya tahu saja kalau menggunakan manual. Saya menggunakan manual itu sekitar mulai saya tanam sawit sampai umur sawit saya itu 10 tahun juga teman-teman, 10 tahun ya. Sampai sekarang saya 10 tahun, sudah 20 tahun bertani sawit ya teman-teman. Nah sampai sekarang saya 10 tahun ini sudah pakai mesin ini. Mesin ini mesin dari pertama kita beli. Dulu kita dapatkan mesin ini, kita dulu masih harganya 4 juta, belum komplit 4 juta itu, belum sama selang. Kalau sama selang 5 juta komplit. Kalau mesinnya menggunakan mesin yang bagus, ini mesin Robin menggunakan Santin 30 ya teman-teman. Nah untuk takarannya sendiri untuk satu tandon ini saya menggunakan 1,5 liter. Cuma itu tergantung selera teman-teman sendiri, tergantung campuran obat teman-teman. Kalau punya saya ini campuran obatnya sendiri adalah dalam 20 liter Roundup atau obat rumput lah, jenis sistemik ya. Ini sistemik kita pakai, bukan kontak ya, sistemik. Karena saya sudah berapa tahun menggunakan kontak, karena di saat kita menggunakan kontak ada yang nggak mau mati di kita waktu menggunakan racun kontak ya teman-teman. Ada yang jenis rumput atau gulma itu yang nggak mau mati kalau menggunakan kontak. Nah jika menggunakan sistemik dia mati. Nah gitu juga sebaliknya, kalau kita menggunakan sistemik ada yang nggak mati di sistemik tapi mati dipakai racun kontak. Nah itu ada macam-macam jenis rumput, makanya kita ini untuk sekian waktu kita selang-seling ya teman-teman, selang-seling. Kadang kita pakai racun kontak, kadang kita pakai racun sistemik. Nah tapi kita lebih sering menggunakan racun kontak. Kenapa? Karena kita penggunaan racun kontak ini ya teman-teman, karena kalau kita sering menggunakan sistemik biasanya itu mengefek kepada si sawitnya sendiri. Kalau kita kencang mupuk sih nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau jarang mupuk seperti saya itu sangat bermasalah sekali teman-teman, karena si akar sawit ini yang nongol ini mati kalau menggunakan sistemik. Karena sistemik ini menghantam akar, beda halnya dengan kontak. Kalau racun kontak dia cuma menghantam rumput yang daun-daunnya saja ya teman-teman, dia menghabiskan daunnya saja seperti itu, daun tapi di akar nggak mati.
ada sih sebagian jenis rumput yang mati sampai akar ya teman-teman. Kalau dia menggunakan, itu pun menggunakan campuran juga. Kalau murni menggunakan racun kontak dia juga nggak mati teman-teman, dia masih sisa di akarnya atau bawahnya lagi. Nah, beda halnya kalau menggunakan sistemik, itu mati sampai ke akar-akar kalau dengan dosis yang tepat. Nah, untuk tandon 350 liter yang saya pakai ini, saya menggunakan 1,5 liter, tapi sudah saya campur ya teman-teman. Ini untuk campurannya sendiri saya pakai jenis obat rumputnya ya sistemik ya, Jam Up campur Starlon 1 liter dan Ali 1 botol ya teman-teman. Satu botol, ada satu botol tempatnya, harganya 120 kalau tempat saya ya, satu botolnya ya teman-teman 120.000 ya. Nah, untuk Starlonnya sendiri adalah 270.000 1 liternya ya teman-teman. Nah, ini penyemprotan seperti ini, saya menggunakan penyemprotan seperti ini ya teman-teman, agar irit air ya, irit obat. Nah, kalau ada lagi menggunakan stick yang panjang ya teman-teman, yang biasa untuk orang cuci mobil, itu lebih boros dan lebih cepat. Kalau mau lebih cepat itu ya teman-teman pakai. Kalau saya menggunakan yang lebih irit, karena untuk 3 hektar lahan saya menggunakan obat cuma 20 liter saja ya teman. Untuk 3 hektar lahan sawit, 3 hektar atau 2 hektar itu ya, sekitar itu 3 hektar, antara 3 hektar 2 hektar itu segitu, tergantung tebalnya rumput ya teman-teman. Kalau tebal betul rumputnya, biasanya untuk 3 hektar 2 hektar 1 galon ya, atau 20 liter. Nah, kalau nggak terlalu tebal ya lebih irit ya. Oke ya teman-teman ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah cara mengisi ulang kembali tandon kita ambil dari sungai menggunakan pompa yang sama ya teman-teman, menggunakan pompa yang sama, kita sedot, kita masukkan ke tandon untuk persiapan penyemprotan esok. Nah, seperti ini. Oke teman-teman. Nah, begini ya kawan-kawan ya cara pengisian ulang untuk tandonnya jika kita mau nyemprot besok atau melanjutkan penyemprotan. Kita ambil langsung dari sungai. Ini sangat praktis ya teman-teman. Untuk satu tandon ini sendiri kita membutuhkan waktu cuma ya tergantung gas kita ya teman-teman, 5 menit pun bisa penuh teman-teman. Tapi kalau saya, karena saya mau santai-santai, mau main HP dulu sambil nunggu tandon saya penuh, saya kasih waktu sampai 15 menit sampai 20 menit ya teman-teman. Gas ringan ya teman-teman. Nah, ini langsung dari sungai teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.